Ya, untuk hari ini saya lanjutkan chapter 18 ya. Jadi chapter 18 heat exchanger network untuk desainnya ataupun sebenarnya memasangkan ya, hasil dari perhitungan kita. Nah, jadi setelah kita mengetahui dari komposit kurva kemarin, ya, kita tahu pins poinnya, kemudian kita dapatkan atas pins maupun bawah pins, walaupun ada case yang perbatasan atau di hanya atas pin atau hanya bawah pins. Nah, di sini kita ingin mengematchkan ya. Jadi untuk ngematchkan, pertama mulai dari pins, ya, kemudian ke keluar gitu. Nah, untuk yang di atas pins, maka ada syaratnya CPH kurang dari CPC. Yang di bawah pins kebalikannya, CPH lebih dari CPC. Ya, tentunya lihat CP-nya nanti. Kemudian tick off, artinya tick off heuristic itu yang sudah habis itu di tick gitu. Ya, jadi ini case chapter 16. Saat itu langsung dikasih dikasih pasangannya, jadi langsung di match-kan. Kita belum mengetahui syarat-syaratnya ini, ya. Nah, maka kalau mengikuti ini, pertama deket pins, ya ini kan deket pins. Nah, dan untuk di atas pins itu ya, CPH kurang dari CPC. Nah, ini yang atas pins mana? Ini atas pin atau bawah pins? Ya, ini atas pins ya. Untuk atas pin. Ini nanti untuk bawah pins. Ya, jadi yang bagian ini atas pins, ini adalah bawah pins. Nah, CPH ini atas pin ya, CP. Nah, CPH kurang dari atau sama dengan CPC. Kenapa? Nah, pertanyaannya gitu ya. Jadi CPH kurang dari CPC. Kalau kita lihat di sini, ini kalau kita mau nge-match-kan yang misalkan ini ya, ini adalah panas, ini adalah yang dingin, ya, yang panas mau dinginkan, yang dingin mau dipanaskan, kan begitu. Kalau CP-nya makin besar, dia semakin landai atau semakin tajam. CP besar itu landai ininya. Kalau ini kan ini tajam, ini landai. Makin landai atau makin tajam? Ini pertanyaan. Ya. Dari rumus H atau Q, CP delta T, ya. Kalau supaya
Kalau hanya besar, delta T-nya kecil itu kan landai. Delta T kecil tapi hanya besar, berarti dia landai. Lah supaya itu CP-nya kan harus besar. Berarti kalau CP-nya kecil dia tajam. Kenapa? Karena delta T-nya yang delta T-nya besar gitu ya, delta T besar. Oke. Kalau dia ini kan CP yang bawah ini kan CPC ya. Kalau CPC-nya kecil berarti dia tajam. Kalau tajam nanti akan dikhawatirkan terjadi cross. Maka CPC-nya itu harus atau aliran dinginnya harus lebih landai atau CPC-nya lebih besar. Nah, jadi CPC-nya lebih besar supaya landai, supaya tidak terjadi seperti ini. Nah, sehingga ini tadi kan nge-match-kan yang dekat. Mau nge-match-kan mana? Misalkan ini dengan ini. Ini CPH-nya 0,25, CPC-nya 0,2. Nah, padahal kalau di atas pins CPH harus kurang dari, berarti ini nggak boleh. Oleh karena itu dibuat 0,25 dengan 0,3 di sini, di match-kan. Nah, gitu. Jadi aturan tadi kita mengematchkan, ya, membuat network, mendesain network itu berangkat dari pins, dekat pins, jadi berangkat daerah sini, ya, untuk yang di atas pins itu CPH-nya kurang dari CPC, yang di bawah pins CPH-nya lebih dari CPC. Nah, dengan rasional tadi seperti itu. Yang di atas pins dia CPC-nya harus lebih besar atau CPH-nya lebih kecil supaya ini landai, supaya tidak terjadi cross. Nah, karena ini daerah pins. Oke. Untuk di bawah pins berarti CPH lebih dari atau sama dengan CPC. Nah, jadi ini H-nya kan di sini. Ini H. Supaya tidak tajam tadi, maka H-nya harus landai. Landai berarti CP. H-nya lebih besar. Nah, kalau kita matchkan ini dengan sini, H-nya 0,15, C-nya 0,2, padahal kan harus lebih besar yang sini. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, yaitu yang ini CPH-nya 0,25, CPC-nya 0,2 dimatchkan. Oke, jadi sebelumnya kita hanya boleh kata nyari maximum energy recovery (MER), mencari minimum utilitas baik QH maupun QC. Mengematchkannya kan belum. Nah, sekarang ini kita matchkan dengan aturan seperti itu. Nah, jadi dilanjutkan, kalau ini sudah dimatchkan tadi CPH kurang dari CPC. Nah, kalau ini sudah dimatchkan, kemudian satunya ini mestinya dengan sini, gitu ya. Cuman kita belum tahu mana yang habis. Ya, jadi ini kalau melihat CP-nya, tabel CP seperti ini, ya. Jadi 0,25 dengan 0, jadi CPH-nya 0,25 dan 0,15, 0,25 dan 0,15. CPC-nya 0,3 dan 0,2. Berarti supaya CPH kurang dari, berarti mana dengan mana? Nah, ini dengan sini. Ini dengan sini gitu. Ya, kemudian di-matchkan. Demikian juga yang bawah pins. Ya. Di atas CPH 0,25
0,25 dan 0,15. Kemudian yang CPC-nya hanya 1, yaitu 0,2. Padahal CPH harus lebih dari, berarti 0,25 dimatchkan dengan 0,2. Nah, ini kita matchkan. Oke. Kemudian, jadi ini kelanjutannya ya. Ini kalau kita lihat yang di atas pins, ya, kan ini di atas pins. Nah, ini tabel CP-nya tadi ya, tabel CP, kemudian tick off. Nah, tick off itu seperti apa? Ya, jadi ini seperti yang sebelumnya, ya, seperti di sini. Ini dengan sini. Ini dengan sini tadi dari CPH, CPC tadi. Nah, nilainya berapa ini yang ditransfer atau yang ditukarkan. Ya, jadi rumusnya kan delta H Q itu adalah CP delta T. Yang atas yang aliran 4 ya 0,25 kali delta T. Delta T-nya berapa? 200 ke 150. Berarti berapa? 50. Nah, 0,25 kali 50 sama dengan 12,5 ya, 12,5. Berarti yang atas ini habis. Nah, sekarang yang bawah habis atau tidak? Artinya untuk menyelidiki habis atau tidak, kita lihat di sini. Delta H sama dengan kalau kita anggap habis ya, berarti 0,3 kali berapa ini? Dua 30 ya, 230 sampai 140. 140 sampai 230. Iya. Ya kan? Berarti berapa? 230 dikurangi 140. 90. Tulis 90. Berarti berapa ini? 27. Nah, padahal yang baru ditukar baru 12, berarti dia belum habis. Berarti yang sini nanti perlu ditukarkan. Gitu. Tapi disimpan dulu aja. Intinya ini belum habis. Oke. Kemudian yang satunya. Nah, yang satunya dengan cara yang sama. Silakan 0, berarti yang ini 0,2 kali 180 dikurangi 140. Ya. Ini berapa? 40 kali 0,2. Ya, 8. 8. Ini, nah ini habis. Kemudian yang atas habis atau tidak, gitu ya. Yang sisa boleh, tapi nggak boleh kurang. Habis boleh, sisa boleh. Nah ini yang habis adalah ini. Kemudian yang atas masih dihitung dengan cara yang sama, masih sisa. Berarti yang atas sisa, yang aliran 2 sisa, aliran 3 juga sisa. Berarti dia di sini kita matchkan. Nah, maka jadilah yang ini. Nah, kemudian mengematchkan yang ketiga ini ternyata yang 2 habis. Berarti kita centang. Ya, centang 3. Yang 2 habis. Yang 3. Nah, yang 3 ini kita klik ke sana. Nah, nilai-nilai ini bisa dicari. Ya, kalau ini 7 habis, maka berapa ini suhunya? Nah, nyarinya gimana? Ya gini aja, 7 sama dengan CP kali delta T. Delta T-nya ini berapa? Ya, supaya memenuhi 7. Ya, delta T-nya adalah
Gimana nyarinya? Nah, jadi sebenarnya kita bisa nyari T yang di sini. Dengan cara apa? Dengan cara adalah ini. Nah, jadi T yang di sini itu dicari 12. Jadi sorry, ini anu dulu. 12,5 sama dengan berapa? CP 0,3 kali X dikurangi 140. Nah, maka ketemu X-nya adalah 181,7. Berarti 181,7 sudah ada. Kemudian di sini ada 7. Nah, ke sini 7 berarti 0,3 CP-nya kali nah, berapa ini X dikurangi 181,7. Maka X-nya ketemu yaitu 205. Nah, padahal pengennya 230. Maka 205 harus ditambahi dengan steam ataupun H di sini atau QH. Nah, lebihannya QH. Nanti yang atas maaf yang pendingin adalah QC gitu. Nah, tapi ini ditulis H heater. Nah, C cooler bisa gitu juga. Oke, jadi ini adalah di atas pin dengan cara yang sama di bawah pin seperti ini. Dengan aturan CPH lebih dari. Nah, ini dengan ini oke match. Habis atau tidak? Oh, yang habis ini centang. Oke, kemudian sebenarnya ini dengan sini, ya, ini kan tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi CPH lebih dari CPC karena CPH 0,15, CPC-nya 0,2. Nah, ini karena dia jauh dari pin, ini pinnya kan di sini. Sebenarnya lebih dia bilang nanti kalian baca lebih aman walaupun tidak memenuhi CPH ya CPH lebih dari ini tadi. Kalau di daerah pins dikhawatirkan akan cross seperti ini. Semakin jauh dari pins itu kan delta T-nya semakin lebar. Karena delta T-nya makin lebar, maka yang bagian jauh ini di-match-kan nggak apa-apa. Seperti ini tadi, ini kita match-kan mungkin memenuhi enggak dengan CPH kurang dari. Nah, kebetulan memenuhi untuk yang atas. Tapi yang bawah ini kita match-kan kok nggak memenuhi, tetapi dia jauh dari pins. Nah, buktinya apa? Ini kan sudah pins ini sudah di-match-kan. Yang kedua ini jauh dari pins. Jauh dari pin di-match-kan saja. Begitu. Nah, kemudian habis dicentang, tinggal yang atas. Dengan cara yang sama nanti kita dapatkan cooler sekian. Oke, jadi itu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Maaf mau tanya, untuk mengetahui yang mana dulu dihitung itu seperti apa ya Pak ya? Maksudnya mana dulu yang dipasangkan? Tadi ada kalimat ya yang dekat dengan pin, start at the pins. Ya. Jadi start pins. Berarti yang dekat dengan pins. Ya, misalkan ini dengan ini. Terus Pak, misalkan saya ini dengan ini. Misalnya gitu. Ini kan juga dekat dengan pins. Ya, boleh juga. Ya, dekat dengan karena apa? Ini dengan sini kan kayak independen. Cuma nanti setelah yang ini akan jadi untuk case yang di atas pin ini kamu mematchkan yang penting pertama adalah CPH. Kalau di atas pin itu CPH kurang dari CPC ya kita matchkan. Ini dengan ini kan memenuhi. Bisa juga. Ini dengan sini memenuhi. Jadi dekat dengan pins dengan CPH CPC-nya yang memenuhi. Memenuhi apa? Memenuhi kriteria ini. Ya. Ini yang di atas pin dan di bawah. Oke? Ada lagi?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sudah jelas ya, sobat tadi? Nah, kemudian setelah komplit yang atas pin, tadi kan centang semua, sudah centang semua, berarti komplit desain seperti ini. Nah, ini seperti di chapter 16.2. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang apa namanya? Perlu dikritisi lah hasilnya ini. Next step ya. The design procedure is known pin design method. Dapat disummarize dalam 5 step, yaitu divide problem the pin into separate problem, atas dan bawahan itu. The design for the separate problem start at pins moving away, menjauh dari pin, berarti mulai dari dekat menjauh. Temperature visibility required constraint on CP value to satisfy for matches between the stream at pins. Ya, tadi temperatur visibility tadi ya dengan adanya CP itu diharapkan CP lebih dari ataupun CPH lebih dari atau kurang dari tadi untuk visibility itu, karena kalau cross jadi invisible. Ya. Kemudian load individual unit, load jadi berapa megawatt tiap ini kan satu unit ini satu unit. Ya, the load individual unit are determined using tick off heuristic. Kalau habis di tick off ya. The heuristic away from pins ini keterangan tadi yang saya sampaikan. There is usually more freedom in choice of match. Nah, makanya jauh dari pins itu more freedom, lebih bebas dalam mengematchkan. Ya, in this case the designer can discriminate on the basis of operability, plan layout and so on. Ya, karena dia jauh dari delta T minimum sehingga dia lebih bebas. Ya, tetapi intinya perlu lihat operability dan sebagainya. Oke, ini mulai contoh. Jadi sebenarnya ya ini cara nge-match kan. Nanti ditambah split barangkali ya. Nanti ditambah split yang lebih komplit. Jadi anggaplah punya ini, kemudian delta T minimumnya adalah ini gitu ya. Kemudian dia dengan cara yang sudah kalian pahami, hot utility-nya 15, cold utility-nya 26 begitu kan. Nah, kemudian pins load located temperature, ini pins-nya ya. Kemudian di-match-kan. Ya, di-match-kan anggaplah ketemu ini dengan memperhatikan CPH, CPG. Nah, kemudian ketemu match-nya, ya. Oke, kemudian threshold. Threshold ini berarti hanya di bawah pins. Di atas pinnya nggak ada. Nah, maka nge-match-kannya. Nah, jadi kalau kita lihat ini di bawah pins ya, ini berarti pins-nya sini. Ya, pin-nya sini. 450, 4 kali 500 berapa ininya? Ya, delta T-nya harus tahu juga ini. Delta T-nya berapa ini? Ini 450 ya. Ya, jadi intinya nggak masalah di situ, tetap kita pakai aturan tadi. Kalau di bawah pins ya CPH lebih dari CPG. Coba kita lihat CPH. Nah, ini kan
panas 0,3 dengan 1. Ya, atau sama dengan, ya ini kan 1 dengan 1. Ya, kalau seperti ini ada pins, ya berarti yang ikut ini berarti bawah pin, ini atas pin. Ya, kemudian untuk nge-match-kannya ya yang ikut mestinya. Ya, ini di bawah pin CPH lebih dari atau sama dengan. Nah, misalkan ini ya dimulai dari pin 0,4 dengan 0,15 kan lebih dari. Nah, gitu kan. Nah, kemudian ini dengan sini. Sama boleh, ya. Sama boleh. Tapi ini nanti bisa dia. Ini dengan ini kan sama ya. Sini selesai. Ya. Oke. Kemudian stream splitting. Nah, jadi memungkinkan aliran itu di-split, ya, di-split. Nah, aturan nyebutnya bagaimana? Nah, ini nanti aturannya sebenarnya. Nah, jadi aturan lengkapnya, ya, dalam nge-match-kan pins teknologi. Jadi stream data at spin. Jika ini untuk di atas pin, ini di bawah pin. Kalau jumlah aliran, ya ini jumlah aliran, H kurang dari C, maka ditanya lagi. Ya. Jadi apakah jumlah aliran hot kurang dari atau sama dengan C? Kalau misalkan iya, maka apakah CPH kurang dari CPC? Kalau CPH kurang dari CPC, di-match-kan. Nah, di-match-kan. Kan gitu. CPH kurang dari atau sama dengan CPC, kan gitu, yang di atas. Jadi, apakah jumlah hot kurang dari jumlah cold? Jika iya, apakah CPH kurang dari CPC? Jika iya, maka di-match-kan. Nah, tapi kalau ada pertanyaan, apakah CPH kurang dari atau sama dengan CPC? Jika no, maka cold-nya di-split. Begitu sudah sama, maka apakah CPH kurang dari CPC? Jika no, hotnya yang di-split. Gitu. Jadi sampai terpenuhi ini, supaya CPH kurang dari CPC. Ya. Jadi secara bertahap ya, awal-awal kita nge-match-kan itu tanpa aturan, gitu ya. Kemudian kita ada aturan di sini. Nah, kemudian, loh ini kita tadi kan nggak memperhatikan berapa jumlah aliran. Nah, sekarang secara lengkapnya mengikuti yang ini. Jadi sebenarnya langsung ini saja yang kita pakai karena ini yang paling lengkap kan, lebih lengkap. Begitu. Ya, demikian juga untuk di bawah pins. Ya. Apakah jumlah aliran hot lebih dari kurang dari atau lebih hot lebih dari atau sama dengan NC atau jumlah cold? Jika no, hotnya yang di split dan seterusnya. Oke ya. Oke, jadi misalkan ini kita balik sini ya. Apakah ini yang di atas pin? Di atas pin tadi apa? Apakah NH kurang dari sama dengan NC? NH kurang dari atau sama dengan NC? NH kurang dari atau sama dengan NC? Hanya 1, C-nya 2. Berarti oke, sudah oke. Berarti yes. Kalau yes, nah, kemudian pergi ke sini. Berarti posisi di sini sekarang. Sekarang apakah CPH kurang dari CPC? Apakah CPH kurang dari CPC? Nah, CPH-nya berapa? 5. CPC-nya 4 sama lah. Tidak. Nah, ini tidak. Berarti no. Berarti di sini no. No split H. Hotnya di split. Berarti hotnya di split. Nah, di split.
Nah, 5 ini di-split berapa? Di-split 3 dan 2. Agar nanti CPH kurang dari CPC, yaitu 3 dan 2. 3 kurang dari 4, 2 kurang dari 3. Nah, 3 nanti sama dengan 3. Artinya nanti bisa di-match-kan dengan kondisi seperti ini. Gitu. Ya, sehingga yang H atau hot di-split. Sekarang ke sini lagi. Nah, jika sudah, sudah iya. Kalau iya, berarti silakan di-match-kan. Nah, yang atasnya 3, yang bawahnya 2. Berarti ini bisa di-match-kan sini, ini bisa di-match-kan sini. Nah, dengan di-split dulu. Oke, dengan cara yang sama untuk below pins atau di bawah pins. CPH harus lebih dari. Nah, CPH lebih dari. Jadi ini, CPH lebih dari. Atau ini dulu, ke jumlah aliran. Apakah NH lebih dari? NH lebih dari, oke. Kemudian, apakah CPH lebih dari? CPH tidak. Karena tidak, maka CPC-nya harus di-split. Nah, CPC-nya, aliran code-nya harus di-split. Nah, split berapa? 7 itu ke 4 dan 3. Nah, nanti bisa, jadi ini 4, 3 supaya Pak, 4 kurang dari 5, 3 kurang dari 4, dan 4 nanti sama bisa juga di-match-kan. Jadi ini kemudian bisa di-match-kan. Ya, jadi itu untuk splitting. Ya, jadi ini contoh soal ya apabila pakai splitting. Ngikuti ini saja ya, ngikuti aturan fisik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Split. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Network optimization. Nah, tadi kita sudah nge-match-kan, sudah mengikuti aturan. Tetapi kok perlu dioptimasi lagi ya. Jadi ini loop and utility path would provide degree of freedom in the optimization. Jadi ini dioptimisasi lagi. Kalau kita melihat ini yang awal sekali ya, chapter 16 kita match-kan saat itu kan sini pins-nya ya. Dapat seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini ketemu 2 kali, ini ketemu. Mestinya, nah, gitu. Apakah tidak salah satu saja? Jadi nanti kalian bisa baca. Misalkan kalau dibuang 1, maka efeknya bagaimana? Jadi ini jadi looping. Kalau kita lihat ini jadi loop. Jadi ini utility can be changed within a loop without change the utility consumption. Ya, jadi ini minus U itu maksudnya ini dibuang. Karena loop ini gitu ya. Karena kok iso ketemu 2 kali, maka ini dibuang. Makanya misalkan ada U ini di minus U. Karena ini dibuang, maka beban itu diberikan ke sana. Nah, jadi ini plus U. Jadi yang sini beban ini jadi plus U. Nah, karena ini plus U, ya sudah berarti semua beban di sini dipindah ke sini. Gitu. Yang lain. Nah, loop bisa terjadi juga. Nah, ini seperti ini ngeloop. Nah, loop. Nah, ini dibuang yang sini. Maka sini ketambahan, kalau ini V misalkan, V megawatt, dipindah ke sana plus V. Berarti ini, karena ini plus V, sini harus dikurangi V. Nah, karena ini kurangi V, sini plus V. Nah, ini jadi
match ya. Jadi minus V sini harus plus V. Nah, sehingga ini dibuang karena minus V artinya nggak perlu itu. Cuman bebannya itu diberikan ke yang lain. Nah, begitu untuk optimisasi. Ya. Nah, ini hitungannya tadi ya. Okay, in practice rather than manipulate loops and paths explicitly, the optimization is normally formulated such that the individual duty on each match vary in the multivariable optimization. Artinya ada constraint the total enthalpy change on each stream being within a specified tolerance of the original stream data. Non-negative heat duty for each match. Jadi tidak boleh kurang. Kita pindah beban gitu aja. Dipindah bebankan. Jadi ini bahasanya dibuang, dipindah bebankan. Tidak boleh ada negatif. Ya, positive temperature difference for each exchanger to be greater than practical minimum value. Ya, karena dipindah-pindah itu tadi delta T-nya bisa lebih dari delta T minimum. Ya, tidak boleh kurang dari delta T minimum karena itu adalah batasan. Ya, for stream split branch flow rate must be positive and above the practical minimum flow rate. Jadi pada aliran yang di split atau di cabang flow rate-nya itu harus positif, tidak boleh negatif. Ya, if network is optimized at fixed energy consumption, only loop and stream split are exploited. When energy consumption is allowed to vary, jadi energy consumption berarti utility path must also be included. As the network energy consumption increase, the overall capital cost tend to decrease. Jadi boleh jadi kita mengoptimisasi tadi, ternyata energy consumption-nya itu juga ngikut. Ya, jika energy consumption-nya naik, maka capital cost-nya consumption itu utility baik hot maupun cold. Ya, kalau dia naik, operating cost-nya naik, mestinya capital cost-nya harus turun dong. Itu mengurangi unit heat exchanger kan mengurangi capital cost. Ya, kalau berefek pada naiknya utilitas, seharusnya turun capital cost-nya. Oke, next. Jadi ini involve heat exchanger network ini simplest remove smallest heat energy recovery. Ya, di remove small yang paling kecil. Kemudian recalculate network temperatur sehingga delta T minimumnya tetap tidak terlanggar atau tetap minimum 10. Lebih dari 10 nggak apa-apa. Kemudian restore ke delta T minimum 10. Nah, gitu. Jadi yang atas ini mungkin lebih dari 10 setelah di remove. Kemudian yang terakhir dikembalikan tetap 10. Nah, jadi ini di remove yang paling kecil mana? Paling kecil 6. Ini ya, 6. Nah, jadi ini di remove. Nah, ini kan hilang. Dan jadi itu dibuang, ya, heat duty ini dibuang, ya. Kemudian dicari heat balance-nya, didapatkan suhunya sini kan, begitu ini dibuang, ini suhu ini kan berubah, sehingga delta T-nya kan jadi tahu nanti yang paling rendah berapa delta T antar itu, ya.
Jadi di situ ketemunya ada enggak? Delta T-nya berapa? Nah, nanti bisa dicari 100, berarti ini misalnya 150 dengan 140 ini ya tetap apa 10 ya kalau lihat ini. Tapi yang sini 117 dengan 107,5 masih tetap berapa ini? 117 107 masih tetap 10 ya. Nah, jadi intinya tidak boleh melanggar 10 delta T ini. Oke, jadi itu ya. Kemudian ini dipaksa ke 10 kalau misalkan tadi tidak 10, maka berapa ya? Berapa daya yang ditransfer semestinya. Ya, jadi saya kira itu ya untuk detailnya bisa kalian baca example tersebut. Pak mau tanya, untuk menentukan pins yang hot itu sama yang cold itu dari mana itu Pak yang baru itu? Nah, pins itu kan yang baru, maksudnya yang 117 sama 107 itu. Oh, yang baru. Okay. Ya, berarti anggaplah yang lama gini. Apa? Yang asalnya seperti ini. Yang asalnya ini kan ya. Kalau ini misalkan hilang, suhu sini kan berubah. Ya. Suhu sini kan berubah. Karena apa? Beban diberikan sana. Berubah itu berapa? Ya, daerah sini nanti kan tahu suhunya. Suhu sini dengan sini ya. Itu dilihat. Berarti ini hilang, suhunya jadi berapa? Ini kalau nggak salah 106 ya, 106 sama 107 ini ya. Nah, kalau ini 106 sama 107, dia kan nggak boleh. Maka harus dinaikkan. Ini kan cuma 1. Ya, ini berarti delta T minimumnya berapa? Cuma 1. Betul? Ya, 1, Pak. Calculating intermediate network. Jadi ini nggak boleh invisible. Maka harus ditarik gitu. Jadi ini delta T minimumnya akan berubah karena ini hilang. Ini kan hilang. Nah, makanya di sini apa namanya? Harus dipaksa kalau ini 107 ini 117. Berarti harus ada penambahan. Nah, ini penambahan X megawatt, penambahan X megawatt. Karena pemaksaan harus memenuhi delta T minimum 10. Ya, di case ini ternyata delta T minimumnya kurang dari 10 ya, begitu dibuang ini. Maka dipaksa harus, jadi ini ternyata kurang dari delta T minimum 10. Nah, harus dikembalikan ke 10 dengan menambahi utilitas. Ya, through exploiting utility paths. Jadi ini menambahi X di sini. Maka X-nya ketemu ini. Supaya apa? Jadi 117 di situ, tidak 106. Oke? Bisa dimengerti ya? Ya, kalau sudah saya stop. Mungkin kalau ada videonya di-share, Pak, biar buat belajar. Ya.
berulang-ulang.